Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben banget kelasnya bersih. Siapa ini yang bikin? Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak, kriteria Pak. Masa deh. Kok apa namanya? Tumben banget gitu loh. Biasanya kan kayak ada sampah jajan di bawah. Ini kok bersih banget. Soalnya pas jadwalnya Pak Reji ya Harus bersih. ya, biar fokus. Terus kalian ini kok kelihatannya apa ya? Masih ceria, ini ada apa hari ini? Apa ada kegiatan yang kalian senangi atau gimana? Tadi Billy habis traktiran. Waduh, ini ulang tahun. Iya Pak, ada Pak. Dapat THR banyak Pak. Wah, THR. Terus gimana ini? Apa liburannya kemarin hari raya? Apa masih kepikiran tugas-tugas? Enggak Pak. Terus apa udah plong buat main ke saudara-saudara? Sudah belum Pak. Sudah belum, Pak. Puas Pak, belum Pak. Wah. Nah, kita sebelum langsung aja ya, sebelum ini pelajaran dimulai, ini saya mau menunjuk Mas Husni, silakan memimpin doa. Ya, mari teman-teman untuk mulai pelajaran kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Ini terima kasih Mas Husni. Tapi by the way, ini kok apa namanya? Meskipun anak-anaknya ceria kok kelasnya kelihatan sepi gitu. Pak. Kayaknya nggak masuk. Iya banyak Pak. Banyak kali. Siapa aja sakit semua gitu. Enggak ada yang acara keluarga. Aduh, berkeluarga gitu. Iya, Yang sakit siapa aja? Yang sakit Saya Sauki. Sakit. Pak. Aduh. Ya udah, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Amin. Kalian masih ingat kemarin belajar apa? Belajar Materi pelajaran dari kemarin? latar belakang perlawanan Oh ya. bangsa Indonesia Perlawanan bangsa Indonesia. terhadap kolonialisme. Nah, kita kan mau melompat ke materi baru, menuju materi baru. Kita flashback dikit-dikit lah. Dari perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial ini, berarti kan banyak kolonial yang datang ke Indonesia ya. Apa ada yang tahu negara apa saja yang pernah menduduki Nusantara? Portugis, Belanda, Belanda, Spanyol. Inggris. Bener banget. Nah, banyak banget kan negara. Inggris. Ya. Kayak dulu itu tanah kita Nusantara itu seperti artis gitu ya. Kayak banyak negara yang ingin datang ke tanah kita. Nah, dari beberapa negara itu ada negara yang akan kita bahas dari dampak penjajahan. Bentar. Ini kelasnya rapi tapi kok papan tulisnya belum dihapus. Karya seni Pak itu. Waduh, seni banget. Bebas sopan. Murah. Sejarah itu jangan sampai dilupakan. Bener. Sekali-sekali melupakan sejarah. Gas merah. Merdeka. Tadi kan banyak bangsa asing yang ingin menduduki Nusantara kan. Nah, jadi itu dulu itu bangsa-bangsa asing itu ingin menduduki Nusantara karena ada beberapa hal, yaitu motivasi bangsa asing yang
motivasi utama dari bangsa asing yaitu 3G. Ada yang tahu? Benar sekali, kok pinter banget sih. Udah belajar aku kemarin. Waduh. Nah ya 3G itu ada glory, gospel. Nah gold ini yaitu bangsa asing ini mencari kekuasaan. Bangsa Eropa ini ingin kekayaan lebih. Nah sedangkan glory ini bangsa asing ingin kekuasaan di wilayah-wilayah lain. Dan di gospel ini mereka ingin menyebarkan agamanya. Nah, di glory ini mereka kan ingin kekayaan mereka melimpah ruah kan. Nah, dari contohnya tadi dari bangsa asing yang datang ke Indonesia, Belanda itu sudah stalking tanah kita lah. Kayak dulu itu ngintip gitu. Di mana produsen yang atau wilayah yang ingin mereka raup kekayaannya. Nah, contohnya di tanah kita. Sekarang kita lanjut ke materi baru. Ada WA ya? Ada siapa, Pak? Waduh. Waduh. Tak sopan guys. Oh iya, maaf Pak, maaf. Nah, dari apa namanya kedudukan bangsa Belanda ke Nusantara ini kan juga mempunyai dampak. Nah, dampak ini ada dampak baik juga dampak buruk. Nah, namanya penjajahan. Nah, yang penjajahan ini apa ya, lebih ke arah buruknya, lebih ke arah dampak buruknya yang apa ya, yang banyak lah. Dari dampak kita ada bagi beberapa dampak di bidangnya. Yang pertama itu di ekonomi. Nah, ada beberapa dampak dari penjajahan di Belanda, yaitu pada bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berfokus belajar mengenai dampak di ekonomi. Nah, dari kalian pada saat apa namanya, dengar kata perekonomian atau ekonomi ini terlintas apa? Sabun. ISG. Apa? Saham. Saham. Uang. Ada lagi uang. Sabun. Ya, Mas. benar. Mas, benar. Nah, jadi ekonomi ini kalau apa ya? Mungkin kalian bisa membayangkan itu seperti bisnis atau usaha. Nah, kalian itu kalau pas penjajahan kolonial ini, Belanda ini, kalian itu diibaratkan seperti bos perusahaan. Nah, dari bos perusahaan ini kalian punya karyawan, dan karyawan ini kerja sama kalian semua. Tapi kalian sebagai bos itu tidak memberi gaji atau tunjangan yang sesuai, seperti mepet atau kepotong. Nah, kan nggak enak kan? Kayak, aduh, ini mau hari raya aku pengen beli baju baru, tapi ternyata uangnya kepotong sama apa atasan mereka gitu, molor gitu, kan kayak gak enak kan di hati. Terus itu kayak seperti pandangan pada saat kolonial Belanda itu menduduki di Nusantara, seperti itu.
Nah, lanjut saja kan dampak ekonomi. Ini dampak ekonomi pas waktu kolonial Belanda itu berapa ya? Kayaknya lebih ke 3. Ada kedatangan Nah, ini ada apa? Pas zaman kolonial Belanda itu ada masa di mana kedatangan VOC, tanam paksa, sama pajak yang memberatkan. Nah, pada masa kedatangan VOC ini juga Belanda, tapi bukan pemerintahannya. Bukan apa ya? Lebih ke ya, lebih ke serikat dagang lah. Ya. Nah, serikat dagang. Nah, serikat dagang ini dibentuk pada 1602, di mana itu juga datang nyampe di Nusantara. Dan kedatangan VOC ini ingin menguasai pasar perdagangan. Ingin menguasai pasar perdagangan. Nah, karena ingin menguasai pasar perdagangan, pada tahun 1605 ini VOC mulai menguasai daratan Maluku. Sudah menguasai daratan Maluku dan mengusir bangsa Portugis. Terus mereka ini juga mempengaruhi sudah mulai menebar pengaruh untuk perluasan pasar dagangnya seperti ini pedagang Nah, karena pengaruh VOC yang luas juga besar juga, ini pedagang lokal ini tidak mendapat akses pasar. Nah, bayangkan kalian sebelumnya bebas ngapa-ngapain, tapi misal ibu kalian pas kalian main kelereng gitu, udah lewat maghrib kalian disuruh pulang. Hasilnya di hati kalian kan cukup mangkel ya, cukup kesel gitu. Aduh, kok asik-asik kok disuruh pulang. Nah, ini yang mereka rasakan, pedagang lokal ini merasakan tidak mempunyai akses ke pasar. Nah, tidak mempunyai akses ke pasar ini kayak hasil dagang panen mereka itu tidak boleh dijual ke sesama pedagang lokal sama ke pedagang asing. Jadi mereka ini boleh menjual ke para pedagang dari VOC ini. Yang kedua ini yang kedua ini mereka kan udah nggak boleh jual kemana-mana, mereka hanya boleh jual ke VOC. Nah, udah disuruh jual ke VOC, harganya juga dimiringkan banget. Sama VOC itu dikasih harga murah banget dari hasil-hasil perkebunan mereka. Tapi dari pertanian ini mereka tidak Kalau apa itu? bentar. Ini dulu Pak,
disetir oleh VOC, itu juga ada kebijakan mengenai pemusnahan pohon rempah-rempah untuk apa ya? Untuk yang mereka itu pengen nyetir harga. Makanya pohon rempah-rempah itu selain yang dimonitoring sama VOC ini suruh dihanguskan, suruh di apa ya? Ya dipotong lah gitu. Terus ada juga rakyat dari Nusantara ini mendapat keuntungan yang kecil, tapi dari pihak VOC ini mereka mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Nah, keuntungan itu menjadikan rakyat Indonesia itu lebih sengsara lah, lebih apa ya, menjadi lebih seperti kayak budak gitu. Ada juga kalau ngomongin budak, ini ada juga kebijakan yang namanya tanam paksa. Nah, di tanam paksa ini sistem atau kebijakan yang dibuat oleh yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk menanam tumbuhan atau apa ya? Ya tumbuhan itu tumbuhan ekspor lah yang mau diekspor ke luar. Misalnya kayak kopi, teh sama tebu. Nah, kopi, teh sama tebu ini dipaksa untuk ditanam di lahan kalian. Jadinya, misal kalian punya lahan, itu sebagian itu kayak diserahkan ke VOC, ke pemerintahan Belanda, Hindia Belanda, untuk ditanami tanaman-tanaman ekspor. Nah, sebagian tanah tersebut itu kayak 20%an. Kemudian nah, gara-gara apa namanya? Tadi itu apa ya? Petani itu menanam disetir oleh pemerintah Hindia Belanda, itu pokok makanan itu menjadi langka, sehingga menyebabkan kemiskinan, sehingga menyebabkan kelaparan di beberapa daerah. Kalian ada yang tahu daerah apa saja? Kayaknya ada yang tahu daerah apa saja yang mengalami kelaparan mungkin pada saat pemerintah Hindia Belanda. Hampir semua ya? Hampir semua. Nah, Jawa. kayak kesiksa banget ya dulu tuh. Lamongan. Waduh. Jika Mas Billy dulu itu hidup di sana, gimana Mas Billy? Kuru, Pak. Waduh. Tidak bergizi. Iya. Diet paksa, Pak. Tidak dikasih makan. Ini ada juga kebijakan yang terakhir, yaitu pajak yang memberatkan. Nah, pemerintah Hindia Belanda ini juga menerapkan pajak yang cukup mahal pada saat awal tanam paksa sampai akhir abad 19. Ini mereka menerapkan pajak yang dinamakan pajak tanah, pajak orang, sama pajak lainnya yang dimahalin. Nah, pajak orang sendiri, Kami sendiri Pak, wah parah. Suruh ngajar sendiri Pak. Suruh joget Pak. Setap Pak. nah ini apa namanya? Pajak dari tiga ini
dampaknya itu dari apa ya? Udah tadi itu apa namanya? Udah tadi itu pendapatan di apa namanya? Dikurangi, udah pendapatan dikurangi, pajaknya juga dimahalin. Oh, parah. Oh, Mas Billy kok tidur? Bapaknya nggak tidur. Loh, siapa itu? Yang kacamataan kok HP-an itu? Kacamata. So, Mas Dana, kalem. Oh. Tapi kita agak apa ya? Oh itu. Agak serius sedikit tapi kalem. Nah, ini dari pajak yang memberatkan ini menjadi rakyat itu menjadi lebih sengsara karena pungutan pajak yang terlalu besar dan petani itu pada saat itu rakyat itu pendapatannya kecil. Nah dari itu para rakyat lokal itu membayar pajak itu banyak yang menjual barang-barang mereka seperti sawah, lahan, juga rumah mereka. Nah apa ya? Kalian itu kalian itu manusia. Iya, kita manusia. jadi berapa ini? Oh, udah kelewat 5 menit. Mungkin materinya cukup sampai di sini, tapi ada yang perlu tak sampaikan. Itu ada apa ya? Dari pembelajaran ini kita bisa memperoleh apa ya? Ya kayak hikmah gitu. Kan ini tidak manusiawi banget karena kepentingan mereka. Nah di zaman sekarang, apalagi kita hidup di negara kesatuan, kita seenggaknya apa ya? Meninggalkan sifat atau karakter yang kayak gitu, seperti rakus, terus tidak menghargai dan juga apa ya? Dan juga tidak mensejahterakan orang-orang di sekitar kita. Kayak itu sorok banget, sakno. Iya. Nah, kayak cukup kita sambung di pertemuan berikutnya. Nah, ini tanggal berapa? Sekarang. Tanggal 10 Pak. Nah, absen 10 siapa? Billy Pak, Billy. Oh, Billy. Mau penutupan gimana, Billy? Terserah Pak. Ya lihat. Terserah ya. Jangan wes anu waktunya mepet banget. Oh, udah selesai. Ayo Mas Billy, pimpin doa aja. Sebelum pelajaran diakhiri, anggap baiknya kita berdoa untuk menurut agama masing-masing, berdoa dalam hati. Doa selesai. Terima kasih, semoga materi hari ini bisa kalian pelajari lebih lanjut di rumah. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di WA group. Nanti kita diskusi di sana. Nah, jangan lupa juga untuk mempelajari materi berikutnya. Jangan lupa bagi-bagi THR juga. Jangan ulang tahun Billy. Ya, ini Pak saya nggak dikasih sih. Kita besar. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.